Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan seri 7 Deadly Sins atau 7 dosa mematikan, dan secara khusus pada episode ini kita menyoroti dosa hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu dan mengapa ini sangat berbahaya? Mengapa ini disebut mematikan? Kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitabiah dan juga contoh-contoh definisi dari cerita-cerita di dalam Alkitab yang akan menolong saudara dan saya untuk memahami apa itu sebenarnya dosa hawa nafsu. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk berpartisipasi, bergabung bersama dengan kami. Saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif atau juga pendapat saudara sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Kweklis Franklin Christian Satori, Master of Arts in Religion. Dan saat ini hamba Tuhan ini melayani sebagai gembala Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Dharma Husada Indah, Surabaya. Sudah menikah dengan Ibu Rini Weol, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 3 orang anak, Delano, Daryl, dan juga Irene. Beliau ditamatkan pada tahun 2007, menamatkan pendidikan S1 dari Universitas Kelabat, dan pada tahun 2020 dari Adventist International Institute of Advanced Studies Philippines dengan gelar Master of Arts in Religion, Biblical Studies dengan penekanan Perjanjian Baru. Dan saat ini hamba Tuhan ini akan dengan senang hati melayani kita dengan wawasan dan latar belakang pendidikan serta pengalamannya di dalam pelayanan akan sangat menolong kita untuk mendalami topik yang sangat penting ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Franklin? Shalom, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta. Saya percaya ini sudah kali kedua atau ketiga Pendeta memenuhi undangan kami. Terima kasih Pendeta sudah bergabung dan akan berbagi dengan kami pada kesempatan ini. Sahabat-sahabat di rumah, tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Satori, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah dosa mematikan, yaitu hawa nafsu. Dan kita bersyukur narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Kweklis Franklin Christian Satori, Master of Arts in Religion, yang saat ini melayani di daerah Conference Jawa Timur. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa untuk masuk lebih dalam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Suci yang akan menuntun dalam diskusi ini. Teristimewa kuasa Roh Suci mengurapi hamba-Mu, Pendeta Franklin Satori, yang akan menuntun di dalam diskusi Alkitab. Kuasa Roh Suci menolong hamba Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman dan ayat yang menjadi landasan diskusi pada kesempatan ini diambil dari Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-5. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Demikianlah ayat Alkitab yang menjadi ayat inti dari diskusi kita pada kesempatan ini, dan mari kita langsung masuk kepada topik diskusi kita. Pendeta Satori, kita berbicara pada saat ini, kita melanjutkan seri 7 dosa mematikan, dan saat ini kita bicara tentang dosa hawa nafsu. Nah, tetapi sebelumnya mungkin pendeta boleh sampaikan
Apa itu definisi dari hawa nafsu? Yang pendeta boleh bagikan dengan kita pada kesempatan ini. Disilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saat ini. Saya senang sekali ketika mendapatkan topik 7 dosa mematikan, khususnya yang membahas mengenai hawa nafsu. Tapi para pemirsa perlu mengingat terlebih dahulu bahwa 7 dosa mematikan atau 7 deadly sin, atau juga dikenal dengan kata 7 dosa maut, sebenarnya tidak tertulis di dalam Alkitab secara sistematik. Tetapi itu ada disebar atau tersebar di dalam Alkitab, dan beberapa tradisi agama Kristen mencoba untuk mulai mengaturkannya sehingga mendapatkan ada 7 dosa mematikan dalam Alkitab. Kenapa? Kalau kita membaca dalam Alkitab, yang kita temukan biasanya adalah dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ya. Di situ ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7. Tetapi ayat itu bukan ayat yang merujuk kepada 7 dosa mematikan. 7 dosa mematikan itu tersebar di dalam ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Tetapi kalau kita mau cari satu ayat saja atau satu perikop saja yang berbicara mengenai 7 dosa mematikan, tentu akan sulit kita menemukannya. Baik, hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini ada di dalam Alkitab, lalu kita adalah orang Indonesia tentunya, saya senang untuk memulaikan kata ataupun ayat pertama yang menggunakan kata hawa nafsu. Di dalam Perjanjian Lama, buku ataupun kitab bahasa Indonesia, kata hawa nafsu kemungkinan besar kalau kita menggunakan Alkitab elektronik terdapat dalam Amsal 11 ayat 6 yang berbunyi, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsu. Apa hawa nafsu itu? Di dalam bahasa Ibraninya yang digunakan dalam Amsal 11 ayat 6, kalimat hawa nafsu itu berasal dari kata hafah. Artinya penghancuran, bencana, kebusukan, dan penderitaan. Tetapi rupanya para pelajar Alkitab sepakat kata Ibrani yang tepat untuk diterjemahkan sebagai hawa nafsu adalah yetzer hara. Yetzer hara adalah keinginan yang buruk, keinginan yang jahat. Dan lawan daripada yetzer hara adalah yetzer hatov. Dan ini pertama kali akan kita dapatkan dalam Kejadian 6 ayat 5. Yang sudah dibacakan tadi oleh pendeta. Kejadian 6 ayat 5 dia berbunyi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan, yetzer hara diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kecenderungan hati. Namun para pelajar Alkitab sepakat bahwa yetzer hara sebenarnya cocok untuk menjelaskan, mendeskripsikan mengenai hawa nafsu. Walaupun demikian, kata Ibrani yang lain yaitu hafah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai hawa nafsu. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru, kalau kita gunakan Alkitab elektronik, maka kita akan tiba dalam Roma 7 ayat 5. Itu kalimat pertama dalam Perjanjian Baru yang berbunyi, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Namun, kata hawa nafsu dalam Roma 7 ayat 5, dia menggunakan kata Yunani patema. Patema adalah penderitaan, kesengsaraan, menderita, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, para pelajar Alkitab
lebih condong, lebih senang menggunakan kata epitumia untuk merujuk kepada hawa nafsu. Dan di dalam Perjanjian Baru, kata epitumia bukan sekedar hawa nafsu pada hal-hal tertentu, tetapi para pelajar Alkitab sepakat bahwa epitumia itu juga adalah hawa nafsu terhadap makanan, minuman, seks, ataupun kekayaan. Dan yang lebih menarik lagi, kalau kita belajar Alkitab, kalimat ataupun kata epitumia, meskipun tidak terdapat dalam perikop ini, para sarjana Alkitab, para scholars sepakat bahwa epitumia pertama kali terdeteksi dalam Matius 4 ayat 1-11. Apa itu? Itu adalah kisah ketika Yesus dicobai. Ketika Yesus dicobai, kita tahu dia diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Dia disuruh untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait suci. Ya. Lalu dia disuruh menyembah kepada iblis. Ini semuanya menggoda epitumia, hawa nafsu, keinginan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, epitumia itu, maksud saya hawa nafsu itu diterjemahkan ataupun dijabarkan sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat hal yang kurang baik. Bahasa Inggris, hawa nafsu diterjemahkan sebagai lust atau carnality, yang artinya adalah excessive pursuit of fleshly pleasure. Artinya adalah dorongan yang kuat untuk mendapatkan keinginan-keinginan daging. Jadi, kalau saya mau simpulkan, apakah itu hawa nafsu? Maka hawa nafsu itu adalah dorongan, keinginan, kecenderungan untuk berbuat jahat, untuk berbuat tidak baik, untuk berbuat hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, untuk berbuat cenderung melakukan kegiatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah hawa nafsu. Baik. Terima kasih pendeta telah memberikan kepada kita definisi dari berbagai nuansa, baik Ibrani, Yunani, bahasa Inggris, bahkan juga bahasa Indonesia. Dan ini sangat penting yang akan menjadi landasan kita untuk berbicara jauh ke depan. Nah pendeta, kalau kita lihat bahwa pertanyaan tentang dosa hawa nafsu ini, apa sebenarnya yang mendasari sehingga seseorang pada akhirnya tercebur atau terperangkap di dalam melakukan dosa hawa nafsu ini? Bagaimana pendeta melihat pertanyaan ini? Baik. Sesuai dengan pertanyaan yang pertama tadi, maka kita akan mendapatkan bahwa hawa nafsu itu erat hubungannya dengan keinginan. Dan di dalam 10 hukum Allah, ada satu hukum yang tidak bisa dihukum atau tidak bisa mendapatkan penghukuman di penghakiman dunia. Saya coba dengan kalimat yang lebih mudah. Kita tidak akan pernah masuk penjara kalau kita hanya ingin membunuh. Tetapi ketika kita sudah membunuh, lalu diketahui bahwa pembunuhan itu terencana, ada keinginan, ada rencana-rencana dan telah dibuatkan, maka pasalnya akan lebih berat. Karena itu adalah pasal pembunuhan berencana. Tetapi kalau baru ingin membunuh, tidak berdosa. Tidak salah di mata negara. Tapi di mata Tuhan, kita sudah melanggar hukum ke-10 dan berdosa tentunya. Ya, hukum ke-10 diletakkan paling atas oleh Tuhan. Janganlah kamu mengingini. Baru ingin harta orang, ingin membunuh, ingin melukai, dan selanjutnya. Itu adalah penjabaran dari hukum ke-10. Maka, apa yang dapat mendasari seseorang melakukan dosa, keinginan ataupun hawa nafsu ini? Yang pertama,
itu adalah karena warisan dosa. Apa itu warisan dosa dalam tanda petik? Saudara-saudara, tentu kita tahu bahwa dosa itu ataupun hukuman daripada dosa itu tidak diturunkan, tetapi efek-efek dari dosa itu terturun kepada generasi ataupun keturunan selanjutnya. Artinya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka keturunan selanjutnya mewarisi hawa nafsu untuk berbuat dosa. Jangan lupa, ada Alkitab, ada ayat yang menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah sama dengan kita, namun ia tidak berbuat dosa. Ia punya kecenderungan untuk berbuat dosa, tetapi ia tidak melakukan dosa. Jadi, jangan lupa bahwa hawa nafsu ini dapat terjadi karena satu, tidak dapat dipungkiri karena warisan dosa itu sendiri. Kedua, karena kelemahan manusia. Walaupun ini juga kontroversi. Kenapa saya katakan kontroversi? Karena jangan lupa Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dalam wujud yang sempurna, dalam kemampuan, kapasitas, kebijaksanaan yang oke punya. Tetapi ia jatuh dalam dosa. Lalu yang ketiga, apa yang menyebabkan ataupun yang mendasari dosa hawa nafsu ini? Pengaruh lingkungan sekitar. Kita tidak dapat memungkiri sekarang ini banyak sekali pengaruh di lingkungan sekitar kita yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa hawa nafsu. Keinginan untuk memenuhi hasrat kedagingan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, karena ketidaktahuan ataupun tidak sadar. Ya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut apa ini maksudnya. Kenapa hawa nafsu itu bisa terjadi karena ketidaktahuan juga ataupun karena ketidaksadaran. Ya. Apa maksudnya? Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Baik. Terima kasih Pendeta, luar biasa. Pendeta sudah jabarkan tadi ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, sekarang apakah mungkin kita melihat ciri-ciri orang yang sementara terperangkap di dalam dosa hawa nafsu ini? Atau mungkin juga bukan untuk melihat orang lain, untuk melihat diri saya sendiri. Mungkinkah ada cara untuk mengidentifikasi bahwa saya sudah jatuh pada dosa hawa nafsu ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Oke, terima kasih Pendeta. Jadi ini harus lebih jelas. Hawa nafsu itu identik ataupun dekat dengan keinginan. Bisa terdeteksi dari luar, tetapi orang ataupun oknum yang sanggup mendeteksi dosa hawa nafsu adalah dirimu sendiri. Ciri-ciri orang itu, kalau saudara sedang melihat video ini, lalu coba merenungkan dalam diri. Kalau itu sudah terjadi, kemungkinan kita sedang ada dalam dosa hawa nafsu. Apakah itu hawa nafsu seksual, apakah itu hawa nafsu makan, apakah itu minum, mabuk, kekayaan, dan lain sebagainya. Pertama, Anda tidak pernah merasa puas. Kalau kita punya keinginan apapun itu yang berhubungan dengan dunia ini, lalu kita tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa sukacita, kemungkinan Anda sedang masuk dalam dosa hawa nafsu. Yang kedua, biasanya orang yang masuk ke dalam dosa hawa nafsu ini ada keengganan untuk merubah perilakunya, atau dalam tanda kutip candu. Ya. Sebut saja orang yang terkena narkoba, orang yang mabuk-mabukan. Dia tahu itu salah. Ya. Orang yang suka mabuk, minum minuman keras, dia itu ada kesadaran bahwa itu salah. Tapi ia susah untuk melepaskan candunya itu. Kenapa? Karena hawa nafsunya sudah lebih besar daripada pikiran normalnya. Bukan hanya minuman keras. Bahkan kalau kita mempelajari sekarang, kecanduan seksual itu ada, kecanduan pornografi ada. Lalu yang ketiga, ciri-ciri orang yang sudah terperangkap dalam dosa hawa nafsu adalah dia sangat arogan biasanya. Karena susah sekali dikasih tahu, susah sekali untuk diberitahu dia. Jadi dia maunya sendiri saja. Dia menggunakan kebebasan yang ia miliki seenaknya dia. Lalu dia punya perasaan rasa bersalah yang terus-menerus
tetapi tidak tahu bagaimana solusinya. Sekali lagi, para pemirsa, kalau engkau sedang melihat video ini, lalu engkau merasa ada sesuatu yang belum benar dalam dirimu, yang ingin engkau benahi, tetapi kok rasanya susah. Lalu ada perasaan bersalah, tertekan terus-menerus. Kemungkinan engkau sedang berada dalam dosa hawa nafsu. Lalu tentu ciri-ciri yang lain adalah biasanya faktor eksternalnya mulai terlihat. Kalau itu sudah bertahun-tahun ataupun lama dia bergumul dengan dosa hawa nafsu. Terlihat dari mananya? Dari hubungan interpersonalnya yang mulai memburuk. Pertama, biasanya dengan pasangan hidup. Apakah suami atau istri, lalu anak-anak, orang tua. Kesehatan fisik pasti terganggu. Mentalnya juga terganggu. Apalagi kalau kecanduan pornografi. Hawa nafsu seksual yang tinggi. Itu akan merusak kesehatan fisik dan mentalnya. Stabilitas finansial bisa terganggu. Dan yang terakhir adalah orang yang terperangkap dalam dosa ini. Biasanya dia merasa hampa dalam hidupnya. Bisa saja dia rajin ke gereja, dia rajin ikut kumpulan-kumpulan doa. Tetapi karena dosa hawa nafsunya ini ia sembunyikan, ada dalam hatinya, maka kuasa Tuhan itu, kuasa Allah itu tidak bisa benar-benar masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena dia belum lepaskan hawa nafsunya itu. Dosa hawa nafsu yang menggerogoti pikiran dan hatinya, ia belum benar-benar serahkan dan bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus. Sehingga efeknya adalah dia merasa tidak puas dalam hidupnya. Dia kecanduan dan dia bingung dan dia tidak bisa merasakan damai dalam kehidupannya. Walaupun ia datang ke gereja, walaupun ia ikut persekutuan doa, tetapi tidak ada damai dalam hatinya. Kenapa? Karena hawa nafsu yang tidak bisa ia kekang, yang tidak bisa ia selesaikan di dalam Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa, puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengar. Dan saya yakin ini kita semakin bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang definisi, lalu kemudian bagaimana mengidentifikasi jika seseorang atau mungkin saya secara pribadi sementara terperangkap dalam dosa hawa nafsu. Dan kita sudah mendengarkan tadi dijabarkan dengan begitu jelas oleh narasumber kita, hamba Tuhan, Pendeta Franklin Satori. Pendeta, kita kembali ke pertanyaan tentang hawa nafsu ini. Alkitab tentu saja adalah sumber kita. Nah, apakah ada cerita baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru yang menjadi ilustrasi yang sangat jelas betapa berbahayanya dosa hawa nafsu ini jika terus dipelihara? Yang mungkin pendeta bisa bagikan dengan kita pada kesempatan ini. Baik. Tadi saya menyebutkan bahwa yang menyebabkan dosa hawa nafsu itu juga bisa dari pengaruh lingkungan sekitar, bisa juga dari ketidaksadaran ataupun ketidaktahuan. Ada cerita dalam Alkitab dan hampir semuanya dosa dalam Alkitab terjadi karena hawa nafsu. Sebut saja Daud yang melihat Batseba sedang mandi. Ia naik hawa nafsunya dan menimbulkan dosa-dosa yang lain sampai membunuh dan seterusnya. Namun di dalam perjanjian lama ada juga kisah mengenai Nuh yang mabuk karena efek dari anggur yang ia tanam. Dialah petani anggur yang pertama yang ditulis dalam Alkitab. Beberapa ahli Alkitab yang saya catat di sini meyakini bahwa Nuh
yang adalah seorang petani anggur pertama ini tidak berpengalaman dalam membuat anggur, dan dia tidak menyadari konsekuensi dari minum anggur yang terlalu banyak. Ya. Walaupun demikian, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa hawa nafsu ini bisa dikekang dan bisa diatur dalam Tuhan. Contoh dalam Perjanjian Baru yang terbaik adalah Matius 4 ayat 1 sampai 11. Bila mana Yesus dicobai oleh iblis untuk membangkitkan keinginannya, hawa nafsunya, untuk yang pertama mengubah batu menjadi roti, hawa nafsu makan. Ya, sedang berpuasa 40 hari 40 malam digoda, tetapi ia menang. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bait suci. Ini adalah mencobai hawa nafsu daripada Tuhan untuk menggunakan otoritasnya. Bukannya engkau anak Allah. Kan tertulis dalam Alkitab bahwa kakimu pun tidak akan terantuk. Ya, kalau di lain saudara kita menyebutkan bahwa inilah yang namanya takabur. Ya. Memang kita punya potensi, punya kekuatan, tetapi kita dicobai. Ya, coba gunakan kekuatanmu, bisa atau enggak? Kalau kita lakukan, kita itu melakukan takabur namanya. Tapi Yesus tidak. Dipertunjukkan kekayaan, kehebatan. Hawa nafsu Yesus kembali dibangkitkan oleh iblis. Mau enggak mendapatkan kekayaan ini semuanya? Sembahlah aku. Yesus sanggup untuk mengekang, untuk mendisiplin hawa nafsu itu. Itulah sebabnya ia sama dengan kita, tapi ia tidak berbuat dosa. Lalu saudara-saudara, di dalam Perjanjian Baru ada kisah mengenai Herodes. Matius 14 ayat 6 sampai 12. Ya, kita tahu kisahnya. Dia Herodes ini sayang betul dengan Yohanes Pembaptis, tetapi ketika anak perempuan daripada Herodias ini menari-nari, lalu naiklah hawa nafsu daripada Herodes. Dia bilang, apa saja yang kamu minta saya kasih. Herodes bilang, saya minta kepala Yohanes Pembaptis. Tidak bisa tidak, saudara-saudara. Hawa nafsu yang tidak terkontrol karena gangguan alam atau lingkungan luarnya membuat Herodes akhirnya harus memenggal kepala daripada Yohanes. Itulah saudara-saudara cerita dalam Alkitab mengenai bagaimana hawa nafsu itu kalau tidak dapat dikontrol. Tetapi dalam Alkitab ada Tuhan Yesus yang sanggup untuk mengontrol hawa nafsu dalam dirinya sebagai manusia yang coba mau dibangkitkan oleh iblis. Tetapi iblis gagal total. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Dua contoh dari dua kitab ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah sekarang kita melihat tentang dampak yang merusak dari dosa ini. Yang pertama kita mulai dengan dampaknya kepada diri orang itu yang memelihara dosa hawa nafsu itu sendiri. Bagaimana dampaknya kepada diri kita sendiri? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, terima kasih pendeta. Sebenarnya dampak ini sama seperti waktu ditanya bagaimana ciri-ciri orang yang terkena atau sedang mengalami gangguan dalam hawa nafsunya. Biasanya orang yang tidak dapat mengontrol hawa nafsunya ini, dia akan mengalami masalah mental dan emosional. Ya, dia juga biasanya bisa mengalami gangguan fisik, ya, gangguan fisik seperti penyakit menular. Kalau kita hawa nafsu seksual tidak terkontrol, HIV bisa kita terkena, dan penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita tidak mengontrol hawa nafsu makan kita, obesitas datang, jantung datang, stres datang, masalah mental, emosi, gangguan spiritual juga, masalah rohani bisa datang. Gara-gara hawa nafsu yang tidak dikontrol, yang tidak ditundukkan dalam kuasa Kristus. Lalu, tidak jarang juga, orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya memiliki emosi yang tinggi. Dan mereka ini biasanya orang-orangnya adalah emosional, sehingga sering melakukan kekerasan dalam kehidupannya. Dan tidak jarang
Kalau masalah dosa hawa nafsu ini tidak dibenahi, maka orang-orang yang ada dalam masalah tidak bisa mengekang hawa nafsu, gampang emosi, dan gampang mendendam. Ya, baik. Terima kasih pendeta. Jadi itu dampak kepada diri pribadi. Nah sekarang bagaimana dampak terhadap hubungan dengan sesama manusia? Mungkin itu keluarga atau rekan kerja, bahkan juga orang sesama anggota gereja. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, tentu saja kalau sudah ada masalah dalam dirinya, masalah emosi, masalah tidak bisa mengekang, dia punya kata-kata, dia punya emosi yang meluap-luap, gampang tersinggung, gampang marah. Kenapa? Karena ada hawa nafsu yang belum diselesaikan, yang belum dia tundukkan di bawah kayu salib Yesus. Maka itu akan mengganggu hubungan interpersonalnya. Orang tidak mau dekat-dekat dengan dia. Ya. Dan semakin tidak ada orang yang mendekati dia, semakin ia akan egosentris. Dia menjadi orang yang suka cemburu, yang mudah marah. Dan kalau sudah itu terjadi, maka sebenarnya orang sudah mulai meninggalkan kita dan orang akan bicara di belakang kita, orang tidak menghormati kita lagi. Dan itu akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Dan kalau ini sudah terjadi, ya segala sesuatunya rusak. Rumah tangga rusak, keluarga rusak. Kalau dia adalah seorang ayah, dia tidak bisa lagi menjadi panutan yang baik bagi anak-anaknya. Maka kalau hari ini kita mendengarkan dosa hawa nafsu ini, segera selesaikan. Jangan lama-lama, segera putuskan. Apapun hawa nafsumu, apakah itu seksual, apakah itu makanan, apakah itu Anda mengejar jabatan, mengejar kekayaan, dan lain sebagainya. Tundukkan itu di bawah kayu salib Yesus. Kenapa? Karena kalau itu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu akan merusak dirimu dan merusak orang-orang di sekitarmu. Baik, pendeta. Pada akhirnya semua dosa termasuk dosa hawa nafsu adalah perlawanan langsung kepada Allah sebagai pencipta. Nah, setelah kita belajar tadi tentang dampak dosa ini kepada pribadi dan juga kepada sesama manusia, kira-kira bagaimana dampak dosa ini mempengaruhi kehidupan rohani atau hubungan kita dengan Allah? Bagaimana pendeta melihat? Ya, Pendeta Taliwongso, tadi saya menyebutkan penempatan hukum ke-10 dalam 10 hukum Allah, yang mengatur supaya jangan mengingini rumah sesamamu, istri, atau hamba laki-laki, atau hamba perempuan, atau lembu, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kenapa? Kenapa ini keinginan ini? Keinginan ini sangat dekat dengan hawa nafsu. Ya, memang tidak salah memiliki rumah. Rumah itu adalah kebutuhan primer, basic need, tempat perlindungan, tempat kenyamanan. Tentu tidak salah untuk menginginkan punya istri yang cantik, yang sehat, yang pintar. Tentu tidak salah kalau kita ingin punya pekerjaan, lalu kita mau mempekerjakan orang, usaha bisnis yang lancar, tidak salah. Memiliki lembu dan keledai, ya, kekayaan, pencapaian, lalu punya mobil yang bagus, tidak salah. Tetapi kalau itu menjadi eksesif atau berlebihan, itu akan membuat kita melupakan Sang Pemberi berkat. Kita berdoa minta berkat, tetapi kita lupa Sang Pemberi berkat. Dan kalau kita lupa kepada Sang Pemberi berkat itu, maka itu akan merusakkan hal-hal yang lain, termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Tadi sudah disebutkan bahwa semua dosa itu merusak hubungan dengan Tuhan. Tetapi dosa hawa nafsu itu jauh di dalam hatimu. Karena itu berbicara mengenai pengontrolan keinginanmu. Tidak salah ingin punya rumah, tidak salah ingin istri, suami, anak-anak yang baik, jabatan, tidak salah. But be careful. If it is too much, kalau itu terlalu banyak, itu akan bermasalah. Engkau akan meninggalkan Tuhan yang memberikan berkat itu. Karena yang kita cari adalah berkat-berkat dan kesenangan-kesenangan, kelimpahan-kelimpahan. Kita lupa bahwa yang memberikan berkat dan kesenangan itu adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya, luar biasa pendeta. Ini akan sangat menolong kita untuk melihat dosa hawa nafsu ini dan berawas-awas supaya kita
tidak jatuh terperangkap di dalamnya. Terima kasih untuk pembahasan sejauh ini. Kita akan masih masuk lebih dalam, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih aplikatif pada segmen selanjutnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam program DIK. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan kita masih terus mendalami 7 dosa mematikan dan kita berfokus kepada dosa hawa nafsu. Tadi narasumber kita, Pendeta Satori, telah membagikan bagaimana dampak yang merusak dari dosa hawa nafsu ini, baik kepada diri secara pribadi, dengan sesama manusia teristimewa, yang mempengaruhi kita secara rohani, hubungan kita bersama dengan Tuhan. Nah, Pendeta, setelah mendengarkan dampak-dampak yang merusak ini, kalau begitu apa yang harus saya perbuat? Mungkin sahabat-sahabat di rumah bertanya, apa yang harus saya perbuat supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa hawa nafsu ini? Bagaimana Pendeta melihat hal ini? Ya, terima kasih. Saya ingin menjawab ini dalam 2 hal. Yang pertama, tadi saya menyebutkan kalimat Yetzer hara. Itu adalah keinginan jahat. Lawannya adalah Yetzer hatov. Harus suka hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Dan perjanjian baru melengkapinya. Di dalam Filipi 4 ayat 8-9 saya bacakan, dituliskan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Paulus katakan, pikirkanlah itu. Yetzer hatov. Inginkan itu hal-hal yang baik. Pikirkan. Lalu ayat 9 saya lanjutkan. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, Paulus katakan, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Artinya, bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam dosa hawa nafsu yang jahat ini adalah 1, pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, bertekun dalam firman Tuhan dalam doa-doamu. Dan yang kedua, jadi mentor, jadi contoh, jadi teladan. Seperti Paulus. Paulus katakan, kamu sudah lihat bagaimana saya hidup, maka lakukan juga. Jadi ada 3, pikirkan, jadi mentor, dan lakukan. Ada banyak orang jago dia jadi mentor. Karena lagi bikin seminar, dia berseminar, dia menceritakan hal yang baik, tetapi dia tidak melakukan hal yang baik itu. Maka untuk dapat melawan dosa hawa nafsu, baca Alkitab, berdoa, jadi contoh, lakukan dengan segenap hatimu. Maka dosa hawa nafsu itu akan dapat kita kontrol, akan dapat kita kekang. Kenapa? Karena ingat, hawa nafsu dan keinginan itu sangat tipis, sangat dekat. Ya, kita bisa memiliki keinginan yang baik, dan pada saat yang sama, keinginan yang baik yang berlebihan itu menjadi hawa nafsu yang dapat merusakkan kita. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, mungkin sahabat-sahabat di rumah yang menyaksikan program ini setelah mencoba melakukan diagnosa ciri-ciri yang Pendeta sudah jabarkan dari sejak awal tadi, pada akhirnya mengambil kesimpulan, sayalah yang sudah jatuh pada dosa ini. Nah, kira-kira apakah masih ada harapan bagi saya? Apa yang harus saya perbuat supaya saya bisa terlepas dari dosa hawa nafsu ini? Bagaimana Pendeta? Ya, jadi ingat, hawa nafsu dan keinginan itu sangat tipis jauhnya. Saya ingin menjadi nomor 1 di dalam belajar. Itu bagus. Saya ingin be the best. Saya menamatkan nilai-nilai yang baik ketika saya ada di IAS dan juga di UNCLAP. Itu bagus. Tetapi
Kalau itu membuat kita akhirnya belajar dengan setengah mati, sudah tidak pernah lagi bersosial, lalu kita menjadikan itu satu tugu monumen untuk kebanggaan diri, maka itulah hawa nafsu. Maka itulah dosa. Lalu bagaimana menyelesaikan ini? Teman-teman, sahabat-sahabat yang sedang melihat video ini, ingatlah, Yesaya 1 ayat 18 katakan, marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbuan, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya, belajar merenungkan, Tuhan, apakah ini keinginan yang baik, atau ini sudah menjadi hawa nafsu yang salah? Dan kalau kita sudah benar dalam mendeteksinya, berdoalah sama Tuhan, Tuhan tolong, biarlah keinginan saya ini tetap menjadi keinginan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Belajar tentu baik, menjadi nomor 1 itu baik. Ya, memiliki penghasilan yang bagus itu baik. Memiliki kehidupan seksualitas yang bagus itu perlu. Tetapi ketika itu berlebihan, maka kita masuk dalam dosa hawa nafsu. Tapi kalau engkau hari ini sedang bergumul dengan itu dan merasakan bahwa Tuhan ini salah, just come to God, pray a lot, datang kepada Yesus, menangis kalau perlu, tutup pintu kamar, berdoa, Tuhan, saya ini karena pengen jadi nomor 1, belajar terus, sudah tidak menikmati hidup, Tuhan, ampuni saya Tuhan, berdoa sama Tuhan, sehingga kita dapat menikmati hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik pendeta, kita hampir tiba di bagian penghujung daripada program ini. Mungkin ada kutipan dari tulisan yang diinspirasikan yang boleh menjadi teguran, amaran, nasihat sehubungan dengan dosa hawa nafsu yang pendeta boleh bagikan bagi kita semua. Disilakan. Ya, saya ingin mengambil satu saja dari buku Steps to Christ, halaman 47. Dituliskan begini, kita harus mengenali sifat dan kekuatan hawa nafsu. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita tidak kenal bahwa itu sudah hawa nafsu. Kita rasa itu baik, oh ini kan keinginan yang bagus dan lain sebagainya. Tapi kita sedang ada dalam dosa hawa nafsu. Kalau sebabnya buku ini sebutkan, kita harus mengenali sifat dan kekuatan hawa nafsu. Dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengarahkannya. Harus diarahkan. Dan membiarkan mati setiap hari. Kita harus berpegang pada janji Allah dan memohon kuasanya untuk mengatasi godaan dan hasrat duniawi yang melawan. Bagus sekali kutipan di buku ini. Saya rasa kutipan ini menyimpulkan apa yang saya sebutkan tadi. Karena kita harus tahu, ini dosa. Dan minta tolong sama Tuhan. Tuhan, arahkan ini menjadi hal yang benar, hal yang bermanfaat, menjadi berkat bagi diri saya dan orang-orang di sekitar saya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Saya percaya sahabat-sahabat di rumah sangat terberkati dan terbuka matanya melihat, berfokus kepada dosa hawa nafsu, dan kiranya dengan pengetahuan ini akan menolong saudara dan saya supaya kita berhati-hati, jangan kita jatuh pada lubang dosa hawa nafsu ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada bagian rangkuman pembahasan. Bolehkah pendeta memberikan closing statement atau kesimpulan, sesuatu yang boleh kita bawa pulang pada diskusi kita kesempatan ini? Disilakan pendeta Franklin Satori. Terima kasih pendeta Taliwongso. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berkeinginan, bermimpi dan berencana itu bagus kalau kita bawa dalam Tuhan. Tetapi kadang-kadang dalam seiring berjalannya waktu, setan tidak tinggal diam. Keinginan-keinginan yang baik yang menjadi berlebihan seringkali menjerat kita ke dalam hawa nafsu dunia. Keinginan untuk menjadi nomor 1, keinginan seksual yang salah, keinginan nafsu makan yang tidak terkontrol, dan banyak hal lagi. Itu adalah hal-hal yang awalnya baik. Tetapi ketika itu berlebihan, itu merusakkan diri kita. Dan itu merusakkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan
merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus rajin-rajin, sering-sering, selidikilah hatimu, selidikilah hati kita, dan doakan, Tuhan, saya punya keinginan ini, saya punya rencana ini. Tolong bantu Tuhan, supaya saya tetap dalam jalan yang benar, dan saya tidak terperosok ke dalam dosa hawa nafsu yang akan merusakkan diri kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, bahkan kita meninggalkan Tuhan di belakang sana karena cari-cari berkat yang bagus itu, berkat yang baik, sehingga kita lupa Sang Pemberi berkat itu. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta sudah memberikan kepada kita closing statement yang merangkum semua yang kita bicarakan dari segmen awal sampai pada saat ini. Pendeta Franklin Satori akan berdoa untuk diskusi dan juga mendoakan sahabat-sahabat di rumah yang menyaksikan tayangan ini. Disilakan Pendeta. Baik, mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan, kami mengetahui bahkan Alkitab menyebutkan hati manusia seringkali menipu, sehingga kami tertipu dengan keinginan-keinginan kami yang berlebihan, yang rupanya itu adalah hawa nafsu, yang seringkali merusakkan diri kami, merusakkan hubungan kami dengan keluarga, orang sekitar, dan bahkan Tuhan, merusakkan hubungan kami dengan Engkau yang menciptakan kami. Oleh sebab itu, hamba-Mu mau berdoa saat ini, biarlah Engkau memberkati kami semua. Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada kami, sehingga kami mampu untuk menyelidiki hati kami, dan Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami tetap dalam jalan yang benar. Keinginan-keinginan kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga kami. Berkati setiap pencapaian-pencapaian yang sudah kami miliki. Biarlah itu menjadi berkat. Berkati juga keinginan-keinginan, rencana-rencana yang sedang kami atur. Biarlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami tidak masuk, tidak terperosok dalam dosa hawa nafsu ini. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan kami semua. Dengan para pemirsa. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik dan menginspirasi oleh narasumber kita pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Franklin Satori yang sudah membagikan berkat rohani, meluangkan waktu untuk berbagi bersama dengan kita di Cornelius Media. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan di Surabaya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan tayangan dari Cornelius Media, saya percaya kita akan bertumbuh bersama ketika kita mencintai firman Tuhan. Jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara-saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.